Nama Sunan Kalijaga dikenal luas sebagai wali yang dekat dengan rakyat jelata. Ia berdakwah lewat budaya, kesenian, dan cara-cara yang tidak selalu dipahami oleh semua orang. Namun, justru dari situlah sebuah tuduhan besar pernah muncul, tuduhan yang terus bergema hingga hari ini. Sunan Kalijaga disebut tidak menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Tuduhan itu tidak lahir dari kebencian semata, melainkan dari kesalahpahaman. Banyak orang melihat Sunan Kalijaga melakukan tapa, menyepi, dan menjalani laku spiritual yang tampak berbeda dari kebiasaan para ulama pada umumnya. Dari luar, laku itu terlihat seperti meninggalkan ibadah. Padahal, apa yang tampak di permukaan seringkali menipu mata dan akal. Pada masa itu dakwah Islam di tanah Jawa menghadapi tantangan besar. Masyarakat telah lama hidup dengan tradisi spiritual Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Masuknya Islam tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan. Sunan Kalijaga memahami hal itu. Ia memilih jalan yang sunyi, lambat, dan penuh kesabaran. Tapa yang dijalani Sunan Kalijaga bukanlah pelarian dari kewajiban, melainkan sarana pengendalian diri. Dalam kesunyian, ia melatih batin agar tidak terikat pada dunia. Ia ingin dakwahnya lahir dari kejernihan hati, bukan dari ego atau ambisi pribadi. Namun bagi mereka yang hanya melihat dari luar, laku ini tampak janggal. Isu pun mulai berkembang. Ada yang bertanya dengan nada curiga, bagaimana mungkin seorang wali lebih sering bertapa daripada sholat? Pertanyaan itu menyebar, berubah menjadi bisikan, lalu menjadi tuduhan. Sunan Kalijaga tidak membela diri. Ia memilih diam karena ia tahu kebenaran tidak selalu perlu diteriakan. Disinilah letak ujian terberatnya. Bukan ujian fisik, bukan pula ancaman dari penguasa, melainkan ujian prasangka dari sesama manusia. Tuduhan tersebut mencerminkan satu masalah lama. Manusia sering menilai ibadah dari bentuk luar, bukan dari kedalaman makna. Padahal, dalam ajaran Islam, sholat bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah perjumpaan batin dengan Tuhan. Sunan Kalijaga tidak pernah meninggalkan sholat. Namun, ia memaknai sholat sebagai kesadaran yang terus hidup baik saat berdiri, berjalan, maupun saat menyepi. Tapa yang ia jalani justru menjadi cara untuk menjaga kekhusyukan itu. Dengan mengurangi keterikatan dunia, ia menjaga agar sholat tidak berubah menjadi rutinitas kosong. Namun pendekatan ini tidak mudah dipahami oleh semua orang, terutama mereka yang terbiasa dengan batasan-batasan formal. Episode pertama ini membuka sebuah pertanyaan besar. Apakah ibadah hanya sah jika terlihat oleh mata manusia? Ataukah ia dinilai dari keikhlasan yang tersembunyi di dalam hati? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita menelusuri makna tapa Sunan Kalijaga, bukan sebagai penolakan terhadap sholat, melainkan sebagai jalan spiritual yang kerap disalahpahami. Sunan Kalijaga tidak memilih jalan tapa secara tiba-tiba. Laku itu lahir dari perjalanan panjang pencarian makna hidup dan dakwah. Sebelum dikenal sebagai wali besar, ia pernah hidup dekat dengan dunia gelap, merasakan kerasnya kehidupan, menyaksikan ketidakadilan, dan memahami jiwa manusia dari sisi paling bawah. Pengalaman inilah yang membuatnya sadar, perubahan sejati tidak bisa dipaksakan dari luar. Ketika ia mulai mendalami Islam secara utuh, Sunan Kalijaga menemukan satu kenyataan pahit. Banyak orang menjalankan ibadah hanya sebagai kebiasaan, tanpa ruh. Sholat dilakukan, tetapi hati tetap dipenuhi ambisi, amarah, dan kesombongan. Dari sinilah ia mulai bertanya dalam diam, bagaimana cara mendekatkan manusia kepada Allah tanpa membuat mereka merasa terasing. Jawabannya, ia temukan dalam laku tapa. Dalam tradisi Jawa, tapa bukan sekadar menyepi, melainkan latihan menaklukkan hawa nafsu. Sunan Kalijaga tidak menolak tradisi ini. Ia justru mengisinya dengan nilai tauhid. Tapa baginya adalah sarana membersihkan batin agar ibadah tidak berhenti di bibir dan gerakan tubuh. Namun cara ini menyimpan risiko besar. Banyak orang hanya melihat bentuk luarnya. Mereka melihat Sunan Kalijaga berdiam diri berhari-hari, bermeditasi di alam terbuka, atau menyendiri di tempat sunyi. Mereka tidak melihat sholatnya, tidak mendengar doanya, dan tidak menyaksikan munajatnya. Dari situlah kecurigaan mulai tumbuh. Isu pertama muncul dari kalangan yang kaku dalam memahami agama. Mereka berbisik, jika ia benar wali,
Mengapa ibadahnya tidak tampak? Bisikan itu berubah menjadi perbincangan, lalu menjadi tuduhan. Nama Sunan Kalijaga mulai disebut-sebut sebagai wali yang aneh. Bahkan, ada yang berani menyebutnya menyimpang. Padahal, dalam kesunyiannya, Sunan Kalijaga tidak pernah memutus hubungan dengan Allah. Sholat tetap ia kerjakan, tetapi tidak selalu di hadapan manusia. Ia menjaga kehusyukan dengan cara yang tidak lazim. Ia ingin membuktikan bahwa ibadah sejati tidak membutuhkan pengakuan. Sunan Kalijaga menyadari tuduhan itu. Ia mendengarnya dari murid-muridnya, dari rakyat kecil, bahkan dari sesama tokoh agama. Namun ia tetap memilih diam. Baginya, meluruskan dengan kata-kata hanya akan menambah kegaduhan. Ia percaya waktu dan perbuatan akan menjadi saksi terbaik. Dalam tapa, ia justru memohon agar tidak tergoda membalas fitnah. Ia belajar menerima penilaian manusia tanpa membiarkannya merusak niat. Disinilah letak ujian spiritual yang sebenarnya. Mampukah seseorang tetap lurus ketika disalahpahami? Kesalahpahaman ini perlahan membesar. Sebagian masyarakat mulai ragu, sebagian lain tetap setia. Dua pandangan ini kelak akan bertabrakan, membawa Sunan Kalijaga pada sebuah peristiwa besar yang menguji bukan hanya dirinya, tetapi juga cara manusia memahami ibadah. Episode ini menegaskan satu hal penting. Jalan spiritual tidak selalu lurus di mata manusia, tetapi bisa jadi sangat lurus di hadapan Tuhan. Pagi itu, Desa Kadilangu tidak lagi tenang. Bisik-bisik tentang Sunan Kalijaga menyebar lebih cepat daripada kabar panen gagal. Dari serambi rumah ke halaman surau, dari pasar ke ladang, satu kalimat terus diulang dengan nada berbeda. Benarkah Sunan Kalijaga tak pernah terlihat sholat? Tuduhan itu terdengar sederhana, tapi maknanya berat. Di tengah masyarakat yang baru belajar mengenal Islam, sholat adalah simbol keimanan paling kasat mata. Ketidakhadiran Sunan Kalijaga di saf masjid perlahan dianggap sebagai bukti, bukan lagi tanda tanya. Beberapa muridnya mulai gelisah. Mereka tahu betul, Sunan Kalijaga adalah sosok yang taat. Namun mereka juga tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan saat orang lain bersujud. Setiap kali ditanya, Sunan Kalijaga hanya tersenyum tipis. Senyum yang bagi sebagian orang terlihat bijak, namun bagi yang lain dianggap sebagai sikap menghindar. Diamnya justru memperkuat prasangka, seolah beliau sengaja menyembunyikan sesuatu yang keliru. Di balai desa para tokoh masyarakat berkumpul. Ada yang membela, mengingat jasa Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan membumi. Namun tak sedikit yang merasa resah. Mereka khawatir jika seorang wali saja memberi contoh seperti itu, maka ajaran Islam akan disalahpahami. Tuduhan pun berubah bentuk. Dari sekadar bisik-bisik menjadi perdebatan terbuka. Nama Sunan Kalijaga mulai disebut dengan nada curiga, bukan lagi hormat. Sementara itu, Sunan Kalijaga memilih menjauh. Di tengah malam, saat desa terlelap, ia duduk bertapa di tepi sungai. Tubuhnya diam, namun batinnya bergerak jauh. Dalam keheningan itu, ia tidak meninggalkan sholat. Justru ia menenggelamkannya lebih dalam. Setiap tarikan napas adalah dizikir. Setiap detak jantung adalah sujud batin. Inilah tapa yang ia jalani bukan untuk meninggalkan syariat, melainkan untuk menembus maknanya. Namun masyarakat tak melihat itu. Yang mereka lihat hanyalah ketidakhadiran fisik di masjid. Keesokan harinya, seorang pemuda dengan lantang berkata, "Jika Sunan Kalijaga wali Allah, mengapa ia tidak sholat seperti kita?" Kalimat itu menjadi bara. Keraguan mulai berubah menjadi penilaian. Bahkan ada yang berani menyebut Sunan Kalijaga sebagai penyimpang, sebuah tuduhan yang sangat berbahaya di masa itu. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga para wali lainnya. Beberapa merasa prihatin, sebagian lagi memilih menunggu. Mereka tahu, ujian terbesar seorang wali bukanlah kekuatan, melainkan kesalahpahaman umat. Sunan Kalijaga seakan sengaja dibiarkan berjalan sendirian di tengah badai fitnah, agar kebenaran kelak muncul bukan dari pembelaan, tapi dari pemahaman. Episode ini menutup dengan suasana tegang. Desa Kadilangu berada di persimpangan antara menilai dari lahiriah atau mencoba memahami makna yang lebih dalam. Sementara Sunan Kalijaga tetap melangkah tenang, sadar bahwa tuduhan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari pelajaran besar yang akan mengguncang cara pandang banyak orang tentang ibadah, tapa, dan hakikat sholat itu sendiri. Kabar tentang Sunan Kalijaga yang tidak sholat
akhirnya mencapai puncaknya ketika para tokoh agama dan pemuka masyarakat berkumpul di sebuah pendapa. Mereka sepakat bahwa isu ini tak bisa dibiarkan berlarut. Jika benar, maka wibawa dakwah Islam bisa runtuh. Jika salah, maka nama seorang wali telah dicemarkan tanpa keadilan. Nama Sunan Kalijaga pun disebut secara terbuka, tidak lagi dalam bisik-bisik, tetapi dalam forum resmi. Sebagian membelanya, mengingat jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam melalui budaya dan kesenian. Namun sebagian lain bersikeras, ibadah adalah tiang agama. Jika ia tidak sholat secara lahir, bagaimana umat bisa meneladani? Undangan pun dikirim. Sunan Kalijaga diminta hadir untuk menjelaskan dirinya. Saat kabar itu sampai, ia tidak terkejut. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah lama menanti momen ini. Ia tahu, diam terlalu lama justru bisa menyesatkan banyak orang. Hari pertemuan tiba. Pendapa dipenuhi orang santri, bangsawan, rakyat jelata, dan para ulama. Suasana tegang terasa di udara. Ketika Sunan Kalijaga melangkah masuk, sebagian menunduk hormat, sebagian lain menatap tajam penuh curiga. Seorang tokoh agama berdiri dan menyampaikan tuduhan dengan tegas, namun sopan. Ia tidak menghina, tetapi mempertanyakan, "Wahai Sunan Kalijaga, banyak yang tidak melihat engkau menunaikan sholat sebagaimana mestinya. Benarkah engkau meninggalkannya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua mata tertuju padanya. Sunan Kalijaga terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat wajahnya dengan sorot mata yang teduh. "Apa yang kalian lihat?" ujarnya pelan. Belum tentu seluruh kebenaran. Ia menjelaskan bahwa sholat bukanlah pertunjukan. Ia adalah perjumpaan hamba dengan Tuhannya. Sunan Kalijaga mengakui bahwa ia tidak selalu menampakkan ibadahnya di hadapan manusia, bukan karena meninggalkannya, melainkan karena menjaga keikhlasan. Namun jawaban itu belum memuaskan semua orang. Beberapa hadirin berbisik sinis. Mereka menganggap penjelasan itu terlalu filosofis, bahkan menghindar. Suasana kembali memanas. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia berkata dengan suara mantap, "Jika kalian menginginkan bukti, Allah lah saksi tertinggi. Dan jika diperlukan, Dia pula yang akan memperlihatkannya." Ucapan itu membuat pendapa hening. Tidak ada yang berani menyela. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat orang ragu untuk terus menuduh. Namun, ujian belum selesai. Dari kerumunan, seseorang melangkah maju, seorang alim muda yang dikenal keras dan tegas. Dengan suara lantang ia menantang, "Jika engkau benar tidak meninggalkan sholat, buktikan, bukan dengan kata, tapi dengan tanda." Tantangan itu membuat suasana berubah drastis. Inilah titik di mana keimanan, kesabaran, dan kebenaran akan diuji secara terbuka. Sunan Kalijaga menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, episode berikutnya tidak akan lagi tentang kata-kata, melainkan tentang kejadian yang tak akan dilupakan siapapun. Pendapa masih dipenuhi ketegangan. Tantangan yang dilontarkan alim muda itu menggantung di udara, menekan dada siapapun yang hadir. Banyak yang berharap Sunan Kalijaga akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa, karomah, keajaiban, atau tanda langit yang menakjubkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sunan Kalijaga tidak segera menjawab tantangan itu. Ia memandang sekeliling, menatap wajah-wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu, prasangka, dan kegelisahan. Lalu ia berkata dengan suara tenang, "Jika aku menunjukkan sesuatu demi membela diriku, maka ibadah akan berubah menjadi alat pembuktian, bukan penghambaan." Ucapan itu membuat sebagian orang terdiam. Namun sang alim muda tidak menyerah. Ia menegaskan bahwa umat membutuhkan kejelasan, bukan teka-teki. Baginya, seorang panutan harus memberi contoh yang tampak agar tidak menimbulkan fitnah. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Ia memahami kegelisahan itu. Maka ia meminta satu hal sederhana, waktu. Ia memohon agar semua yang hadir mengikuti sholat berjamaah ketika waktu tiba, tanpa paksaan dan tanpa niat menguji siapapun. Saat azan berkumandang, suasana berubah. Suara muazin menggema, memecah ketegangan. Orang-orang bergegas berwudu dan berbaris rapi. Sunan Kalijaga berdiri di saf, tidak di depan, tidak pula di tengah sorotan. Ia memilih berada di barisan biasa, menyatu dengan jamaah. Sholat berlangsung khusyuk. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada cahaya turun dari langit. Namun, bagi sebagian orang,
Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketika sholat usai, suasana pendapat terasa lebih tenang, seolah beban yang lama menggantung perlahan terangkat. Beberapa orang mengaku merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Ada yang menangis tanpa tahu sebabnya. Ada pula yang merasa malu pada prasangka sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka sibuk mencari tanda lahir, sementara mengabaikan dampak batin. Sunan Kalijaga kemudian berkata, "Solat yang paling berbahaya adalah solat yang hanya ingin dilihat manusia. Dan solat yang paling selamat adalah solat yang menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain." Ucapan itu menembus dinding ego banyak orang. Alim muda yang tadi menantang pun tertunduk. Ia tidak sepenuhnya puas, namun ia mulai ragu pada keyakinannya sendiri. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu sibuk mengawasi ibadah orang lain, hingga lupa memperbaiki niatnya sendiri. Namun, fitnah tidak runtuh dalam satu hari. Meski sebagian hati luluh, sebagian lain tetap keras. Mereka masih mencari-cari kesalahan, masih ingin pembuktian yang kasat mata. Sunan Kalijaga menyadari hal itu. Ia tidak memaksa perubahan instan. Baginya, hidayah tidak datang lewat debat, melainkan lewat keteladanan yang konsisten. Malam itu, pendapa ditinggalkan dengan perasaan bercampur aduk. Sebagian pulang dengan hati ringan, sebagian pulang dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dan di sanalah Sunan Kalijaga tahu, ujian sebenarnya belum berakhir. Justru setelah sholat yang tak terlihat itulah, ujian terbesar akan datang. Meski pertemuan di pendapa telah meredakan sebagian kecurigaan, fitnah tidak benar-benar lenyap. Ia hanya berubah wujud, tidak lagi lantang di forum terbuka, melainkan menyusup pelan lewat obrolan kecil dan pandangan sinis. Disitulah fitnah paling berbahaya, karena ia hidup tanpa bisa ditunjuk dengan jelas. Beberapa orang mulai berkata bahwa Sunan Kalijaga hanya bermain aman. Mereka menilai sholat berjamaah kemarin sebagai sandiwara untuk meredam tuduhan. Tuduhan baru ini tidak disuarakan secara resmi, namun cukup kuat untuk menggerogoti kepercayaan sebagian masyarakat. Sunan Kalijaga mengetahui semua itu. Ia mendengarnya dari murid-muridnya, dari rakyat kecil, bahkan dari orang-orang yang dulu ia tolong. Namun sikapnya tidak berubah. Ia tetap hadir di tengah masyarakat, tetap berdakwah dengan kesenian, tetap tersenyum kepada mereka yang memandangnya dengan ragu. Justru di saat itulah ujian batinnya memuncak. Dalam kesendirian, ia bermunajat lebih lama dari biasanya. Ia bertanya dalam hati, bukan tentang benar atau salahnya jalan yang ia tempuh, melainkan tentang kesiapan dirinya menerima ketidakadilan tanpa kehilangan kasih. Ia sadar, seorang pendakwah tidak hanya diuji saat ditolak, tetapi juga saat disalahpahami oleh orang-orang yang seharusnya mengerti. Dan ujian itu jauh lebih berat. Sementara itu, sang alim muda yang dulu menantangnya juga mengalami kegelisahan. Ia tidak lagi yakin dengan tuduhannya, namun gengsi menahannya untuk meminta maaf. Ia mulai memperhatikan Sunan Kalijaga dari jauh, cara bicaranya, cara ia bergaul dengan rakyat kecil, dan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Perlahan, ia menyadari sesuatu yang mengganggunya. Sunan Kalijaga tidak pernah membalas, tidak pernah menyindir, tidak pernah menjatuhkan. Sikap itu justru membuat sang alim muda merasa kecil. Namun, fitnah belum puas. Sebuah kabar baru beredar. Sunan Kalijaga disebut-sebut lebih dekat dengan tradisi lama daripada syariat. Tuduhan ini lebih berbahaya karena menyentuh inti keimanan. Kabar itu sampai ke telinga para wali lain. Mereka mulai khawatir, bukan karena meragukan Sunan Kalijaga, melainkan karena takut umat semakin bingung. Sebuah keputusan pun dipertimbangkan, apakah perlu ada pertemuan antar wali untuk meluruskan perkara ini. Sunan Kalijaga dipanggil secara pribadi. Dalam pertemuan itu, ia diminta menjelaskan jalannya secara jujur, tanpa simbol, tanpa kiasan. Ia menjawab dengan tenang bahwa tradisi hanyalah jembatan, bukan tujuan. Dan sholat, baginya, adalah napas yang tidak pernah ia tinggalkan. Para wali terdiam. Mereka memahami, namun juga menyadari bahwa tidak semua umat siap menerima pendekatan yang tidak biasa. Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan keras. Namun satu hal jelas, Sunan Kalijaga kini berada di bawah pengawasan tidak tertulis. Setiap langkahnya akan ditafsirkan, setiap diamnya akan dicurigai. Dan disitulah ujian mencapai tingkat baru. Bukan lagi tentang tuduhan tidak sholat, melainkan tentang apakah ia akan mengubah jalan dakwahnya demi meredam fitnah atau tetap berjalan lurus meski terus disalahpahami.
Jawaban atas dilema itu akan menentukan arah dakwahnya ke depan. Tekanan yang terus menguat membuat banyak murid Sunan Kalijaga resah. Mereka khawatir sang guru akan semakin terpojok, bukan oleh kekurangan ilmu, tetapi oleh penilaian manusia yang tak pernah puas. Beberapa bahkan menyarankan agar ia mengubah cara berdakwahnya, meninggalkan simbol budaya, memperbanyak ceramah terbuka, dan menampakkan ibadah secara lebih jelas. Saran itu datang dari niat baik, namun Sunan Kalijaga tidak langsung mengiyakan. Ia tahu, mengubah metode bukan perkara ringan. Metode adalah jalan, dan jalan selalu berkaitan dengan tujuan. Ia khawatir, jika ia berubah hanya untuk meredam fitnah, maka dakwahnya akan kehilangan ruh. Dalam keheningan malam, ia kembali menyepi, bukan untuk lari, melainkan untuk menimbang. Ia mengingat awal perjalanannya, rakyat kecil yang sulit disentuh dakwah formal, budaya yang menjadi bahasa sehari-hari, dan Islam yang hadir sebagai rahmat, bukan ancaman. Ia menyadari, jika ia meninggalkan jalan ini, banyak hati akan kembali jauh dari Islam. Namun jika ia tetap bertahan, fitnah akan terus mengikutinya. Inilah pilihan yang tidak ideal, tetapi harus diambil. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga mengumpulkan murid-muridnya. Ia berbicara tanpa emosi, tanpa pembelaan diri. Ia mengatakan bahwa dakwah bukan tentang menyenangkan semua orang, tetapi tentang menjaga niat tetap lurus di hadapan Allah. Ia menegaskan bahwa solat tetaplah solat dengan rukun, waktu, dan kehusyukannya. Namun solat juga harus melahirkan akhlak. Jika seseorang rajin solat tetapi mudah merendahkan orang lain, maka ada yang perlu dibenahi dalam hatinya. Keputusan itu mengejutkan sebagian murid. Sunan Kalijaga memilih tidak mengubah jalannya. Ia akan tetap berdakwah lewat budaya, tetap mendekati rakyat kecil, dan tetap menjalankan ibadahnya tanpa pamer. Namun ia juga memberi pesan penting, murid-muridnya harus lebih berhati-hati. Jangan sampai cara dakwah disalahartikan sebagai pembenaran bagi mereka yang malas beribadah. Jalan ini hanya bisa ditempuh oleh mereka yang siap menanggung salah paham. Sementara itu, sang alim muda semakin gelisah. Keputusan Sunan Kalijaga membuatnya sadar akan satu hal pahit. Ia telah menilai seseorang tanpa memahami keseluruhan jalan hidupnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia membela agama atau membela egonya. Keraguan itu menggerogoti hatinya. Ia mulai mencari Sunan Kalijaga, bukan untuk menantang, tetapi untuk meminta penjelasan secara pribadi. Namun, sebelum pertemuan itu terjadi, sebuah peristiwa besar mengguncang masyarakat. Seorang tokoh berpengaruh jatuh sakit secara tiba-tiba. Penyakit itu aneh, tak terjelaskan. Masyarakat panik, dan entah bagaimana, nama Sunan Kalijaga kembali disebut bukan sebagai wali, melainkan sebagai sosok yang terkait dengan keganjilan itu. Fitnah yang sempat mereda, kini bangkit dengan wajah baru, lebih berbahaya, dan lebih emosional. Dan disitulah Sunan Kalijaga menyadari, jalan yang ia pilih akan segera diuji, bukan hanya oleh kata-kata, tetapi oleh kejadian yang mengguncang banyak hati. Penyakit aneh yang menimpa tokoh berpengaruh itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Dalam hitungan hari, kisahnya berubah. Ada yang mengatakan ia melihat bayangan hitam di malam hari. Ada pula yang bersumpah mendengar bisikan saat fajar. Ketakutan membuat cerita tumbuh liar. Dan seperti biasa, masyarakat mencari kambing hitam. Nama Sunan Kalijaga kembali disebut. Kali ini dengan nada lebih gelap. Bukan lagi sekadar tuduhan tidak sholat, melainkan dugaan bahwa ia menguasai ilmu yang tak sejalan dengan agama. Sebagian orang mulai mengaitkan apa yang ia lakukan dengan kekuatan gaib yang dianggap berbahaya. Padahal, Sunan Kalijaga tidak mendekati rumah tokoh itu sama sekali. Namun kebenaran sering kalah cepat dari rasa takut. Ketika logika tertinggal, prasangka mengambil alih. Beberapa orang mulai menjauhi pesantren kecil, tempat Sunan Kalijaga biasa singgah. Pedagang yang dulu menyapanya kini menunduk dan menutup pintu lebih cepat. Anak-anak dilarang mendekat. Dakwah yang dahulu disambut senyum, kini diterima dengan tatapan curiga. Murid-murid Sunan Kalijaga merasa tertekan. Mereka ingin membela, tetapi tidak tahu bagaimana melawan ketakutan kolektif. Setiap pembelaan justru dianggap bukti keterlibatan. Diam salah, bicara pun salah. Di tengah kekacauan itu, sang alim muda akhirnya datang. Wajahnya berbeda, tak lagi keras, tetapi diliputi kebimbangan. Ia melihat langsung bagaimana masyarakat berubah, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa fitnah yang ia lontarkan dahulu telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Ia bertemu Sunan Kalijaga
secara diam-diam. Tanpa basa-basi, ia bertanya tentang tapa, tentang sholat, dan tentang tuduhan yang kini beredar. Sunan Kalijaga mendengarkan tanpa memotong, tanpa membela diri. Setelah itu, ia hanya berkata bahwa tapa bukanlah pelarian dari ibadah, melainkan cara menjaga hati agar ibadah tidak mati. Sholat, katanya, tetap dijalankan, namun tidak semua ibadah harus diumumkan, karena yang tersembunyi seringkali lebih jujur. Kata-kata itu tidak menghapus keraguan sang alim muda sepenuhnya, tetapi cukup untuk mengguncang keyakinannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ilmunya luas, namun pemahamannya masih sempit. Sementara itu, kondisi tokoh berpengaruh itu semakin memburuk. Tabib dan doa-doa terbuka tak memberi hasil. Desakan masyarakat pun muncul. Sunan Kalijaga harus dipanggil. Ada yang ingin meminta pertolongan, ada pula yang ingin mengujinya. Situasi menjadi genting. Jika Sunan Kalijaga menolak, ia akan dianggap bersalah. Jika ia datang, segala geraknya akan dicurigai. Namun ia tahu ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang keselamatan banyak hati. Dengan tenang, ia akhirnya menyatakan kesediaannya untuk datang bukan sebagai penyembuh, bukan sebagai dukun, tetapi sebagai hamba Allah yang berdoa. Keputusan itu membuat suasana desa menegang. Malam penentuan semakin dekat. Banyak yang menunggu, bukan dengan iman, melainkan dengan rasa takut. Dan di balik semua itu, sebuah kebenaran besar bersiap terungkap. Apakah ketakutan ini akan melahirkan kesadaran atau justru kehancuran? Malam itu turun dengan sunyi yang tidak biasa. Angin dari arah hutan muria berembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap ke tulang. Di rumah tokoh berpengaruh yang terbaring sakit, pelita-pelita dinyalakan lebih banyak dari biasanya. Warga berdatangan, sebagian karena khawatir, sebagian karena penasaran, dan sebagian lagi karena ingin memastikan satu hal, benarkah Sunan Kalijaga adalah sumber semua ini? Ketika Sunan Kalijaga tiba, suasana langsung berubah. Bisik-bisik terdengar, tatapan mata mengeras, dan jarak diciptakan tanpa diminta. Ia melangkah tenang, tidak membawa apapun selain tongkat kayu dan wajah yang teduh. Tidak ada jimat, tidak ada ritual aneh seperti yang dibayangkan orang-orang. Sebelum masuk, ia meminta satu hal. Semua yang hadir harus menenangkan hati. Tidak boleh ada teriakan, tidak boleh ada tuduhan. Doa tak akan sampai, katanya pelan, jika hati masih dipenuhi prasangka. Sebagian orang mencibir, tetapi situasi terlalu genting untuk membantah. Sunan Kalijaga masuk ke dalam kamar. Bau ramuan obat bercampur keringat memenuhi udara. Tokoh berpengaruh itu terbaring lemah. Napasnya terputus-putus. Matanya setengah terbuka seperti menahan rasa takut yang tak mampu diucapkan. Sunan Kalijaga duduk di sampingnya. Ia tidak menyentuh tubuh itu, tidak pula membaca doa dengan suara keras. Bibirnya bergerak perlahan, hampir tak terdengar. Ia memejamkan mata, menundukkan kepala, dan tenggelam dalam munajat yang panjang. Waktu terasa melambat. Di luar kamar warga menahan napas. Ada yang berharap mukjizat, ada yang menunggu kegagalan. Di sudut ruangan, sang alim muda berdiri dengan dada berdebar. Inilah saat yang akan menentukan segalanya. Beberapa saat kemudian, Sunan Kalijaga berdiri. Ia menoleh pada keluarga tokoh itu dan berkata bahwa sakit ini bukan karena santet, bukan pula karena ilmu hitam. Ini adalah sakit hati yang lama dipendam, bercampur kesombongan dan ketakutan akan kehilangan pengaruh. Kata-kata itu membuat ruangan bergetar. Tokoh berpengaruh itu tiba-tiba menangis. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia mengaku telah lama memusuhi orang-orang yang berbeda pandangan, termasuk menyebarkan kecurigaan terhadap Sunan Kalijaga. Tangis itu berubah menjadi isak yang dalam. Tak lama kemudian, napasnya mulai teratur. Wajahnya yang tegang perlahan mengendur. Warga yang melihat dari celah pintu terdiam antara heran dan takut. Tidak ada kesembuhan seketika yang dramatis, namun perubahan itu nyata. Untuk pertama kalinya sejak sakit, tokoh itu bisa berbicara dengan jelas dan meminta air minum. Sunan Kalijaga keluar tanpa senyum kemenangan. Ia hanya berkata kepada warga bahwa penyakit terbesar bukan pada tubuh, melainkan pada hati yang menolak kebenaran. Tapa yang ia jalani, sholat yang ia lakukan, semua hanyalah cara untuk menjaga hati agar tetap hidup. Malam itu, banyak orang pulang dengan kepala tertunduk. Fitnah yang dulu terasa benar, kini mulai goyah. Namun pertanyaan baru muncul di benak mereka. Jika selama ini mereka salah menilai, apalagi
yang telah mereka salah pahami. Dan bagi Sunan Kalijaga, ujian belum selesai. Karena keesokan hari, kebenaran harus dihadapkan pada terang, bukan lagi dalam sunyi malam. Pagi itu, desa terbangun dengan suasana yang berbeda. Kabar tentang kondisi tokoh berpengaruh yang membaik menyebar cepat. Lebih cepat dari embun yang menguap di bawah sinar matahari. Orang-orang berkumpul di pelataran, membawa rasa penasaran yang bercampur cemas. Tidak sedikit yang datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memastikan apakah prasangka mereka runtuh atau justru mendapat pembenaran baru. Tokoh berpengaruh itu akhirnya dibawa keluar rumah. Tubuhnya masih lemah, namun matanya kini jernih. Ia meminta berbicara di hadapan warga. Permintaan itu mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang selama ini berlindung di balik namanya untuk menyerang Sunan Kalijaga. Dengan suara bergetar, ia mengakui kesalahannya. Ia mengatakan bahwa penyakit yang menimpanya bukan karena ilmu hitam, melainkan karena hati yang lama dipenuhi dengki dan takut kehilangan pengaruh. Ia juga mengaku telah ikut menyebarkan kecurigaan bahwa Sunan Kalijaga tidak menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Pengakuan itu jatuh seperti petir di siang hari. Warga terdiam. Beberapa wajah memerah, beberapa lainnya menunduk. Tuduhan yang selama ini beredar kini kehilangan pijakan. Sunan Kalijaga berdiri di sisi pelataran, tidak di tengah kerumunan. Ia tidak maju untuk membela diri. Namun, warga justru memintanya berbicara. Dengan langkah tenang, ia melangkah ke depan. Ia tidak membuka dengan bantahan. Ia justru mengajak semua orang mengingat kembali hakikat ibadah. Sholat, katanya, bukan sekadar gerakan yang terlihat, melainkan janji antara hamba dan Tuhannya. Ada ibadah yang ditampakkan, ada pula yang dijaga dalam sunyi. Ia menjelaskan bahwa tapa yang ia jalani bukan pengganti sholat, melainkan cara menundukkan hawa nafsu agar sholat tidak menjadi kosong. Ia menegaskan bahwa siapapun yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun telah tersesat. Namun menuduh orang lain tanpa ilmu juga merupakan dosa yang berat. Kata-katanya menusuk, tetapi tidak menyakiti. Tidak ada yang merasa diserang, namun semua merasa tersentuh. Sang alim muda yang sejak awal menjadi pemantik fitnah, akhirnya maju. Dengan suara tertahan, ia meminta maaf secara terbuka. Ia mengakui bahwa ilmunya belum cukup untuk memahami jalan dakwah yang berbeda darinya. Permintaan maaf itu bukan paksaan, melainkan kelegaan. Sunan Kalijaga menerimanya tanpa syarat. Ia hanya berpesan agar ilmu tidak dijadikan alat untuk meninggikan diri, melainkan untuk merendahkan hati. Hari itu menjadi titik balik, bukan karena semua orang langsung sepakat, tetapi karena kebenaran akhirnya diberi ruang untuk berbicara. Fitnah tidak sepenuhnya hilang, namun kehilangan kekuatannya. Namun di balik ketenangan yang mulai terasa, Sunan Kalijaga tahu satu hal. Ujian terbesar seorang wali bukan saat difitnah, melainkan saat mulai diagungkan. Dan itu adalah bahaya yang jauh lebih halus. Sejak peristiwa pengakuan terbuka itu, sikap masyarakat berubah drastis. Sunan Kalijaga yang sebelumnya dicurigai, kini dielu-elukan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, bukan lagi untuk mempertanyakan, melainkan untuk mencari berkah. Sebagian membawa harapan, sebagian membawa masalah, dan sebagian lagi membawa kekaguman yang berlebihan. Di setiap langkahnya, orang-orang menunduk hormat. Di setiap ucapannya, mereka mengangguk tanpa berpikir. Apa yang dulu ditolak, kini diterima tanpa saring. Sunan Kalijaga menyadari perubahan ini dengan hati yang berat. Ia tahu, fitnah memang menyakitkan, tetapi pujian yang tak terjaga bisa lebih mematikan. Beberapa orang mulai menyebutnya wali besar yang tak pernah salah. Ada yang bersumpah melihat cahaya mengelilinginya. Ada pula yang mengaitkan setiap peristiwa baik sebagai karomah darinya. Kisah-kisah itu menyebar cepat, tumbuh lebih besar dari kenyataan. Sunan Kalijaga mencoba menahan arus itu. Ia menolak diperlakukan istimewa. Ia menolak sujud hormat, menolak pujian berlebihan, dan menegaskan bahwa semua pertolongan datang dari Allah, bukan darinya. Namun semakin ia menolak, semakin besar pula kekaguman yang lahir. Para muridnya mulai terbelah. Ada yang tetap lurus menjaga adab, namun ada pula yang diam-diam menikmati kedekatan dengan nama besar gurunya. Mereka mulai merasa lebih tinggi dari masyarakat, merasa lebih suci dari yang lain. Melihat itu, Sunan Kalijaga merasa gusar. Ia mengumpulkan murid-muridnya dan berbicara dengan suara yang tegas, berbeda dari biasanya. Ia mengingatkan bahwa wali bukanlah orang yang paling dipuja, melainkan orang yang paling takut kepada Allah. Ia berkata,
bahwa karomah sejati bukan kemampuan luar biasa, tetapi kemampuan menahan diri dari merasa istimewa. Jika hati mulai menikmati sanjungan, maka saat itulah seseorang paling dekat dengan kehancuran. Kata-kata itu membuat suasana hening. Beberapa murid menunduk, menyadari kesalahan mereka. Namun ada pula yang diam dengan hati memberontak, merasa pengabdian mereka tidak dihargai. Di tengah situasi itu, datang kabar bahwa sebuah wilayah lain ingin mengundang Sunan Kalijaga untuk menunjukkan keajaiban di hadapan banyak orang. Undangan itu dibungkus dengan niat dakwah, tetapi terselip keinginan untuk pertunjukan. Sunan Kalijaga menolak dengan halus. Penolakan itu justru menimbulkan kekecewaan dan bisik-bisik baru. Ada yang berkata, ia mulai sombong. Ada pula yang menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Sunan Kalijaga kembali menyepi. Ia menyadari bahwa jalan sunyi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan niat. Ia mulai merencanakan langkah yang tidak disukai banyak orang, namun perlu dilakukan. Karena bagi seorang wali, terkadang menjauh adalah cara terbaik untuk menjaga umat, dan keputusan itu akan mengguncang kembali kepercayaan banyak orang. Tanpa pengumuman besar, Sunan Kalijaga mulai jarang terlihat. Ia tidak lagi duduk di pelataran, tidak memimpin pertemuan, dan tidak menjadi pusat perhatian. Banyak yang mengira ia sedang sakit. Sebagian lagi mengira ia sengaja menghindar karena tersinggung. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana ia pergi setiap malam. Kepergian itu segera memicu gelombang tafsir. Ada yang mengatakan Sunan Kalijaga kecewa pada umat yang tak lagi tulus. Ada pula yang menuduh ia sedang mencari kesaktian baru. Kebenaran terkubur oleh cerita yang semakin liar. Para murid kebingungan. Beberapa tetap bertahan, menjaga ajaran yang pernah disampaikan. Namun sebagian lainnya merasa ditinggalkan. Mereka mulai mengambil inisiatif sendiri, mengisi kekosongan dengan ceramah-ceramah yang keras, penuh klaim, dan kadang jauh dari kebijaksanaan sang guru. Sunan Kalijaga sebenarnya tidak pergi jauh. Ia memilih tempat sunyi di pinggiran hutan, di mana suara manusia tergantikan oleh desir angin dan lantunan alam. Di sanalah ia menata ulang niatnya. Ia tahu, popularitas yang tidak dijaga akan merusak bukan hanya dirinya, tetapi juga murid-muridnya. Dalam sunyi itu, ia memperbanyak sholat, zikir, dan doa yang tak terlihat siapapun. Ia tidak ingin ibadahnya menjadi tontonan. Ia ingin kembali pada titik awal, hamba yang kecil di hadapan Tuhannya. Sementara itu, di desa, keadaan justru memburuk. Perselisihan kecil muncul antar murid. Siapa yang paling benar menjalankan ajaran Sunan Kalijaga? Siapa yang paling layak berbicara atas namanya? Nama sang wali mulai digunakan sebagai legitimasi, bukan teladan. Kabar itu sampai ke telinga Sunan Kalijaga melalui seorang murid setia. Mendengarnya, hatinya terasa perih. Inilah yang paling ia takutkan. Ajaran yang berubah menjadi simbol kekuasaan. Ia pun menyadari kepergiannya tidak bisa terlalu lama. Jika ia terus berdiam, kesalahpahaman akan semakin dalam. Namun, jika ia kembali, ia harus siap mengambil sikap yang tegas. Malam sebelum kembali, ia berdoa dengan air mata yang jatuh diam-diam. Ia memohon agar Allah menjaga umat dari perpecahan dan membersihkan niat siapapun yang mengatasnamakan agama. Keesokan harinya, kabar tentang kembalinya Sunan Kalijaga menyebar cepat. Sebagian murid menyambut dengan lega, sebagian dengan rasa takut. Mereka tahu, pertemuan ini bukan sekadar temu rindu, melainkan momen penentuan. Dan ketika Sunan Kalijaga melangkah kembali ke tengah umat, wajahnya tidak lagi hanya lembut, tetapi juga tegas. Karena cinta tanpa ketegasan hanya akan melahirkan kekacauan. Kepulangan Sunan Kalijaga disambut dengan campuran rasa lega dan cemas. Murid-murid berkumpul, sebagian menunduk penuh hormat, sebagian lainnya berdiri dengan dada tegang. Mereka tahu, pertemuan ini bukan sekadar temu rindu, melainkan saat di mana kebenaran harus diucapkan tanpa ditutup kelembutan. Sunan Kalijaga berdiri di hadapan mereka, tatapannya tenang, tetapi suaranya tegas. Ia tidak langsung berbicara tentang kesalahan. Ia justru bertanya satu hal sederhana. Apakah dakwah masih bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah, atau justru mendekatkan manusia kepada diri mereka sendiri? Pertanyaan itu menghantam batin banyak murid. Tidak sedikit yang mulai gelisah. Sunan Kalijaga kemudian menyebutkan satu persatu perilaku yang menyimpan ceramah yang penuh ancaman, klaim kebenaran sepihak, dan penggunaan namanya untuk meninggikan posisi diri. Ia tidak berteriak,
Namun, setiap kalimatnya terasa berat. Ia mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab adalah api, dan adab tanpa ilmu adalah kegelapan. Keduanya harus berjalan bersama. Beberapa murid tak sanggup menahan rasa malu. Mereka menangis, namun ada pula yang merasa tersinggung. Seorang murid yang cukup berpengaruh maju dan berkata bahwa mereka hanya berusaha menjaga ajaran Sunan Kalijaga agar tidak diselewengkan. Mendengar itu, Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Ia berkata bahwa ajaran tidak dijaga dengan kerasnya suara, tetapi dengan bersihnya hati. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan telah menjauh dari jalan yang ia tempuh. Ketegangan memuncak ketika murid itu menuduh Sunan Kalijaga terlalu lembut dan membiarkan penyimpangan. Tuduhan itu membuat suasana membeku. Banyak yang menunggu reaksi. Sunan Kalijaga menjawab dengan tenang bahwa kelembutan bukan kelemahan. Ia memilih lembut karena ia tahu hati yang keras tidak bisa dipukul agar lunak. Ia hanya bisa dilembutkan dengan kesabaran. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia meminta murid-murid yang tidak siap berjalan di jalan ini untuk memilih jalan mereka sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada kutukan, hanya kejujuran. Keputusan itu membuat beberapa murid pergi dengan hati berat, namun mereka yang bertahan melakukannya dengan kesadaran, bukan fanatisme. Hari itu, jumlah pengikut berkurang, tetapi kejernihan niat justru bertambah. Sunan Kalijaga tahu, kehilangan adalah harga yang harus dibayar demi menjaga kemurnian dakwah. Namun, ujian belum selesai. Karena kabar tentang perpecahan ini menyebar keluar, memunculkan penilaian baru yang lebih tajam dari sebelumnya. Dan sekali lagi, Sunan Kalijaga harus memilih, menjelaskan, atau tetap berjalan dalam sunyi. Kabar tentang perpecahan murid-murid Sunan Kalijaga menyebar cepat keluar wilayah. Ceritanya baraba-uba di tiap mulut. Ada yang menyebut Sunan Kalijaga kehilangan pengaruh. Ada pula yang menuduh ajarannya mulai ditinggalkan karena dianggap terlalu longgar. Penilaian datang dari orang-orang yang bahkan tak pernah duduk bersamanya. Banyak sahabat dan murid setia menyarankan agar Sunan Kalijaga menjelaskan semuanya secara terbuka. Menurut mereka, diam hanya akan memperbesar kesalahpahaman. Namun Sunan Kalijaga justru memilih jalan yang berbeda. Ia tahu, tidak semua hal bisa diluruskan dengan kata-kata. Ia berkata, kebenaran yang dijelaskan kepada telinga yang tertutup hanya akan terdengar sebagai pembelaan diri. Dan pembelaan diri adalah pintu halus menuju kesombongan. Maka ia memilih sunyi. Hari-hari berikutnya, ia kembali menyatu dengan masyarakat tanpa identitas istimewa. Ia membantu petani di sawah, duduk bersama nelayan, dan berbincang dengan rakyat kecil tanpa membawa nama besar. Tidak ada ceramah, tidak ada wejangan panjang, hanya sikap dan keteladanan. Perlahan, orang-orang mulai merasakan perubahan. Mereka melihat bahwa ajaran Sunan Kalijaga tidak meninggalkan sholat, tidak pula menyepelekan syariat. Yang ia tinggalkan hanyalah pertunjukan. Di sisi lain, murid-murid yang memilih jalan keras mulai kehilangan pengaruh. Ceramah mereka ramai, namun dingin. Kata-kata mereka lantang, namun tidak menyentuh. Masyarakat mulai membandingkan, bukan lewat teori, tetapi lewat dampak. Sang alim muda yang dahulu menjadi pemantik fitnah, kini kembali muncul. Ia datang tanpa keangkuhan, dengan mata yang menyimpan penyesalan. Ia mengaku telah mencoba jalan keras, namun justru menjauhkan orang-orang dari agama. Pertemuan mereka berlangsung singkat, tanpa perdebatan. Sunan Kalijaga hanya berkata bahwa setiap jalan akan menunjukkan hasilnya sendiri. Tugas manusia hanyalah menjaga niat, bukan menghakimi hasil orang lain. Menjelang senja, Sunan Kalijaga kembali bertapa. Kali ini bukan untuk menjauh, melainkan untuk menguatkan batin menjelang akhir perjalanannya. Ia tahu, usia dan waktu tidak bisa dilawan. Dalam doanya ia memohon agar ajarannya dipahami bukan dari cerita, melainkan dari hikmah. Ia berharap manusia belajar bahwa ibadah bukan soal terlihat paling benar, melainkan paling jujur di hadapan Allah. Malam itu terasa panjang, namun justru di sanalah ketenangan sempurna hadir. Tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi keinginan untuk diluruskan, karena Sunan Kalijaga telah menyerahkan segalanya pada Yang Maha Mengetahui. Dan esok, hari akan menjadi penutup yang tidak megah, namun penuh makna. Pagi itu datang tanpa tanda istimewa. Tidak ada kerumunan, tidak ada pengumuman, tidak pula pesan terakhir yang menggetarkan. Sunan Kalijaga menjalani hari seperti biasa, dengan langkah sederhana dan hati yang lapang. Justru dalam kesederhanaan itulah
Akhir perjalanannya menemukan makna terdalam. Ia duduk di serambi, memandangi masyarakat yang sibuk dengan urusan masing-masing. Petani berangkat ke sawah, anak-anak berlarian, dan suara azan berkumandang seperti biasa. Tidak ada yang berubah, namun segalanya terasa utuh. Sunan Kalijaga tahu, dakwah terbaik bukan yang membuat orang mengingat namanya, melainkan yang membuat orang mengingat Tuhannya. Ia tidak ingin dikenang sebagai sosok tanpa cela, karena manusia yang diagungkan akan melahirkan kesesatan baru. Ketika murid-murid terdekat berkumpul, ia tidak memberi wasiat panjang. Ia hanya mengingatkan satu hal: jangan pernah mengukur keimanan orang lain dari apa yang tampak di mata. Ada solat yang disembunyikan, ada zikir yang tak terdengar, dan ada air mata yang hanya Allah yang tahu. Ia mengatakan bahwa jalan tapa yang ia pilih bukanlah jalan untuk ditiru secara membabi buta. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan setiap manusia harus menemukan caranya mendekat kepada Allah tanpa meninggalkan syariatnya. Beberapa murid menangis. Mereka ingin bertanya lebih banyak, ingin memastikan bahwa jalan yang mereka tempuh benar. Namun Sunan Kalijaga justru tersenyum. Ia berkata, jika hati sudah jujur, Allah akan menuntun tanpa perlu banyak tanda. Hari-hari berikutnya, Sunan Kalijaga semakin jarang terlihat. Bukan karena ia menjauh, tetapi karena ia telah melebur dalam kehidupan umat. Namanya disebut, namun sosoknya tak lagi dicari. Dan disitulah ajarannya hidup. Masyarakat mulai memahami bahwa kesalehan bukan perlombaan, bahwa ibadah bukan panggung, bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Fitnah yang dulu pernah mengguncang, kini menjadi pelajaran. Pujian yang sempat membutakan, kini menjadi peringatan. Dan perpecahan yang pernah terjadi, justru melahirkan kedewasaan. Sunan Kalijaga tidak meninggalkan kitab tebal, tidak pula ajaran tertulis yang rumit. Yang ia tinggalkan adalah cara memandang, bahwa Islam hadir untuk merangkul, bukan menghakimi, untuk membimbing, bukan menakuti. Dan ketika akhirnya kabar tentang kepergiannya menyebar, masyarakat tidak meratap dengan histeris. Mereka menunduk dalam diam, karena mereka tahu, yang pergi hanyalah raga. Hikmah dan teladan telah tertanam dalam kehidupan mereka. Sunan Kalijaga telah menunaikan tugasnya bukan dengan menjadi yang paling terlihat, tetapi dengan menjadi yang paling ikhlas. Dan di sanalah kisah ini berakhir.